Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 MSDM akan mempresentasikan mengenai seleksi sumber daya manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Mega Inge Abdillah NIM 66, dan saya sendiri Syafi'i Firmansyah NIM 65, Isa Nur Cahyanti NIM 107, dan Safitri Puspita Lestari NIM 22, Aisyah Nur Khalifah NIM 84. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari pengertian seleksi sumber daya manusia itu sendiri. Seleksi sumber daya manusia merupakan serangkaian atau langkah kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan apakah suatu calon pelamar kerja tersebut dapat diterima ataupun ditolak di dalam suatu instansi atau perusahaan tersebut setelah melakukan beberapa rangkaian proses yang dilaksanakan sebelumnya, atau bisa diartikan sebagai sebuah proses atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam memutuskan apakah seorang pelamar kerja tersebut diterima ataupun ditolak di dalam sebuah instansi atau perusahaan setelah menjalani beberapa tes sebelumnya yang telah dilakukan, atau memilih calon pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk sebuah posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah tujuan dilakukannya proses seleksi itu sendiri. Di dalam sebuah proses seleksi dilakukan untuk mengurangi jumlah sebagian pelamar sehingga diperoleh calon pelamar yang terbaik. Adapun beberapa tujuan dilakukannya seleksi itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan yang pertama, karyawan yang qualified dan potensial. Yang kedua adalah karyawan yang jujur dan disiplin. Yang ketiga adalah karyawan yang cakap dengan penentuan yang tepat. Yang keempat adalah karyawan yang terampil dan bergairah kerja. Yang kelima adalah karyawan yang dinamis dan kreatif. Yang keenam adalah karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang ketujuh adalah karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Yang kedelapan adalah karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan. Yang kesembilan adalah karyawan yang dapat bekerja secara mandiri. Dan yang terakhir adalah karyawan yang memiliki perilaku dan budaya malu. Nah, materi berikutnya yaitu tentang prinsip dasar dari proses seleksi. Nah, di sini prinsip dasar dari proses seleksi ini ada dua. Yang pertama, perilaku di masa lalu, di mana perilaku di masa lalu ini merupakan prediktor terbaik atas perilaku yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, di sini pengetahuan tentang akan pekerjaan di masa lalu dapat menjadikan sebagai indikator terbaik untuk perilaku yang dilakukan di masa yang mendatang. Nah, yang kedua yaitu organisasi harus menghimpun data yang handal dan sahih, di mana juga harus layak secara ekonomis, dan data tersebut kemudian dapat dilakukan untuk penyeleksian pelamar kerja. Berikutnya adalah elemen dasar dari proses seleksi. Nah, elemen yang paling mendasar dari proses seleksi ini adalah penentuan tujuan organisasi, yang dimana harus tercakup dalam kebijakan pengangkatan umum organisasi. Nah, elemen yang kedua adalah perancangan pekerjaan, yang dimana dengan menentukan kewajiban dan tanggung jawab di setiap pekerjaan. Nah, di sini kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan dari karyawan itu sendiri. Nah, yang elemen ketiga adalah pengukuran kesuksesan kerja. Penentuan atau penerimaan karyawan yang sukses akan sangat menentukan jenis calon seperti apakah yang akan diseleksi atau yang akan direkrut. Nah, yang elemen keempat adalah spesifikasi pekerjaan, yang dimana di sini berasal dari analisis pekerjaan yang sangat menuntut karakter, keahlian, dan latar belakang yang harus dimiliki oleh individu untuk memenuhi persyaratan pekerjaan. Nah, elemen yang terakhir adalah penyusunan kebijakan, di mana dengan menentukan panduan wawancara, teks, tes, dan teknik seleksi yang akan dilakukan atau yang akan dipergunakan dalam proses seleksi. Faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi. 1. Kondisi penawaran tenaga kerja.
Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan. 2. Faktor eksternal organisasi ada beberapa. Yang pertama, faktor etika. Dalam proses seleksi, masalah etika seringkali menjadi tantangan yang terberat. Kedua, ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi sering memiliki ketersediaan seperti anggaran dan fasilitasnya. Ketiga, faktor kesamaan kesempatan. Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Proses seleksi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tes pengetahuan akademik. Tes ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penguasaan materi tentang pengetahuan akademik dari calon karyawan. Kedua, yaitu tes psikologi. Tes ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan potensial, minat dan bakat, dan juga kemampuan khusus lainnya yang dimiliki oleh calon karyawan. Dan yang terakhir yaitu wawancara. Wawancara ini merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh calon karyawan dengan HRD. Nah, tujuan dilakukannya wawancara ini yaitu untuk mengetahui data pribadi dari calon karyawan. Keterbatasan dalam seleksi calon tenaga kerja. Yang pertama, adanya perbedaan antara apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tersebut. Yang kedua, yaitu fungsi individu dan lingkungan berbeda dari berbagai situasi. Yang ketiga, lingkungan organisasi yang berlainan serta iklim perusahaan dapat berubah dari iklim kondusif ke iklim yang sangat restriktif, disebabkan oleh filosofi manajerial yang berbeda dari manajemen puncak yang baru. Yang keempat, kesalahan seleksi terhadap rekrutmen tenaga kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, waktu serta biaya dalam pengambilan keputusan tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.